Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retia Niganumba dari Prodi Ilmu Ekonomi tahun 2019. Nah, jadi ada skema yang akan saya bacakan di mana 3 model dasar atau research menuju kota cerdas, yaitu Smart People, Smart Infrastructure and Technology, dan yang terakhir adalah Smart Governance. Nah, jadi 3 fakta ini akan saya bacakan dan akan saya berikan opini menurut saya, di mana pada fakta atau data yang pertama adalah dari sisi Smart People, World Population Review merilis bahwasannya nilai rata-rata IQ penduduk Indonesia adalah sebesar 78,49 atau berada dalam urutan 130 dari 199 negara. Jadi menurut pendapat saya pada fakta yang pertama ini adalah memang benar adanya bahwasannya negara kita cukup tertinggal dari negara lain terkait pendidikan. Dari data tersebut juga jelas bahwasannya sistem pendidikan kita masih belum mencapai tujuan, yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan ataupun kualitas dari personal atau dari siswa ataupun mahasiswa tersebut. Dimana juga kita ketahui ya bahwasannya jikalau kualitas pendidikan itu rendah, maka akan sangat berpengaruh negatif pada kemajuan suatu daerah ataupun perkotaan tersebut. Nah, salah satu tokoh juga mengatakan bahwa Smart City bukan hanya mengenai teknologi, melainkan juga upaya-upaya inovatif dalam merubah ekosistem kota. Jadi kita bukan hanya berbicara tentang bagaimana suatu pendidikan itu terus berkaitan dengan teknologi, melainkan juga dari personal masing-masing yang harus diubah dengan cara sistem pendidikan yang baik untuk mahasiswa ataupun murid-murid seluruh perkotaan atau perdesaan tersebut. Jadi jika dikaitkan dengan ketercapaian Indonesia dalam membangun kota pintar ataupun kota cerdas, tentu akan memberikan pengaruh besar bagaimana suatu daerah tersebut dapat mencapai program-program kota pintar yang disematkan apabila kualitas dari pelaku yang mewujudkan kota tersebut belum memadai. Jadi harus pelaku tersebut ataupun bisa dikatakan adalah smart people dulu baru smart city. Kemudian ada fakta yang kedua, yaitu dari sisi smart infrastructure and technology, menurut laporan Speedtest Global Index, posisi kecepatan internet di Indonesia berada di posisi ke-105 secara global pada bulan Mei tahun 2022. Jadi kita perlu ketahui dulu ya bahwasannya kecepatan internet ini adalah salah satu indikator terpenting untuk mencapai smart city. Dalam laporan Speedtest Global Index Desember 2021, Indonesia berada di posisi ke-113 dan sekarang adalah posisinya ke-105, yang artinya ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Tentunya hal ini sangat mendukung Indonesia untuk mencapai smart city tadi. Nah, jadi juga sudah ada ya beberapa daerah ataupun kota yang sudah menerapkan smart city. Di antaranya seperti kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan kota-kota lainnya. Dan ada pun contoh kecil terkait kecepatan internet yang ada di negara kita. Tidak jauh-jauh adalah contoh kecilnya ada di kota Medan ini, di mana para ojek online juga mampu melayani masyarakat dengan baik. Dimana kalau semisalnya kecepatan internet ini tidak bisa diandalkan, berarti para ojek online ini juga tidak bakalan bisa melayani masyarakat dengan baik. Jadi tanpa adanya kecepatan internet yang handal ini, mungkin saja kita juga sudah ketertinggalan informasi-informasi terbaru. Dan untuk itu bisa saya katakan bahwasannya kecepatan internet di Indonesia ini sudah cukup memadai. Kemudian fakta yang ketiga yaitu dari sisi smart governance, berdasarkan The Global Competitiveness Report 2019 yang dirilis oleh WIF, peringkat daya saing Indonesia menduduki peringkat ke-50 dari 141 negara yang sudah disurvei. Jadi berdasarkan fakta yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasannya Indonesia sudah mampu dikatakan untuk membangun bahkan bersaing, baik bersaing dalam inovatif maupun bersaing kecanggihan bisnis. Banyak prestasi-prestasi yang kita miliki untuk maju bersaing. WIF juga dalam publikasinya September 2017-2019 menempatkan peringkat daya saing Indonesia secara global menempati peringkat ke-36 dari 137 negara. Menurut siaran pers tersebut, Indonesia adalah salah satu inovator teratas di antara negara berkembang. Jadi menuju ketercapaian Indonesia dalam membangun kota pintar,
sudah mumpuni atau sudah mencapai dan sangat mendukung dari fakta di atas. Jadi dari ketiga fakta ini, pendidikan kita lah yang belum mumpuni atau belum mampu mencapai Indonesia menuju membangun kota pintar. Jadi kita juga sama-sama tahu ya bahwasannya ketika kita belum smart people, maka smart city ini akan sulit untuk digapai. Karena poin pertama yang harus kita lakukan adalah smart people dahulu. Kita harus mengasah diri kita dulu ataupun mengasah SDM kita dulu untuk mencapai smart city tersebut. Baiklah, mungkin hanya ini saja pendapat yang bisa saya berikan pada fakta yang sudah diberikan tadi. Atas perhatian Bapak dosen yang sudah menonton video saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.